Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Eropa, salam dari Rumania. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental sekali dalam ajaran agama Islam, yaitu tentang niat. Dalam periwayatan anna rajulan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuqatilul maghnam, war-rajul yuqatil liyuzkar, war-rajul yuqatil liyura makanu. Man fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Teman-teman semuanya, bayangkan perjuangan dan berperang di jalan Allah, mengorbankan jiwa dan raganya, pikiran serta tenaganya saja, belum tentu itu tercatat sebagai jihad fisabilillah. Itu semua tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya hanya untuk mendapatkan rampasan, niatnya hanya untuk supaya terkenang dan tercatat sebagai seorang pahlawan, atau niatnya supaya tercatat di kalangan masyarakat sebagai seorang pejuang, itu semua tidak dicatat sebagai perjuangan di jalan Allah. Tetapi kalau niatnya betul-betul tulus kepada Allah agar agama Allah itu menjadi mulia, itulah yang tercatat di jalan Allah. Niat penting sekali. Maka dari itu wajar sekali Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya memulai catatan-catatan hadisnya dengan bab tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Ada 7.000 hadis lebih, dan itu semua dimulai dengan bab tentang niat, karena Imam Bukhari sadar dan memahami pentingnya kedudukan niat dalam ajaran agama Islam. Secara etimologis, niat artinya al-qasdu atau azmul qalbi ala syai', maksud atau tekad hati untuk melakukan sesuatu, itu niat. Maka dari itu dikatakan an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya ada di hati. Memang tidak apa-apa kalau niat dilafadzkan, tetapi tetap yang menjadi pengukur adalah hati kita. Kalau umpamanya dalam suatu kasus ada orang yang berniat sesuatu dan melafadzkan karena mungkin belum memahami bahasa Arab dengan baik dan lafadznya salah, fal ibrah bima fi qalbi. Hukumnya adalah apa yang terbesit dalam hati, itulah yang menjadi hukum asal niat itu. Apa yang diucapkan walaupun salah akan dikembalikan kepada apa yang ada dalam hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kita, Allah tidak melihat pada paras kita, badan kita, tetapi Allah akan melihat ila qulubikum, kepada hati kita. Maka dari itu, niat penting sekali dalam ajaran agama Islam. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Kita hanya ingin dalam melakukan segala sesuatu itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat. Dalam agama Islam setidaknya ada 3 perbuatan. Yang pertama adalah at-ta'at, perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ibadah, sholat, zakat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya yang merupakan bentuk wujud ketaatan kita kepada Allah. Apa peran niat di situ? Niat sangat penting sekali, karena perbuatan-perbuatan taat tadi harus diiringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya sederhana. At-ta'at tanqalibu ma'siyatan bil qasdi. Ketaatan atau perbuatan-perbuatan tadi yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bisa berubah menjadi maksiat karena niatnya salah. Contoh, kita sholat yang mana itu niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika niat itu diniatkan supaya orang lain melihat kita, diniatkan karena kita takabur, ingin merasa besar dan merasa suci. Ketika kita sedekah, kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridho Allah, tapi kita niatkan supaya kita terlihat menjadi orang yang kaya, supaya kita disebut menjadi orang yang dermawan. Perbuatan-perbuatan taat tadi berubah menjadi maksiat karena niat kita rusak. Karena niat kita tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika perbuatan taat itu diiringi dengan niat juga yang tulus,
libtigha'i mardatillah, untuk menggapai rahmat Allah, maka perbuatan taat tadi akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena satu, dia sudah taat menjalankan perintah Allah. Yang kedua, diiringi dengan ketulusan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama adalah perbuatan taat. Yang kedua adalah perbuatan mubahat. Mubahat artinya yang dibolehkan. Perbuatan yang secara hukum apabila dilakukan dibolehkan, apabila ditinggalkan juga tidak apa-apa. Seperti umpamanya makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Dalam Islam kaidahnya sangat sederhana sekali. Al-mubah yang qalibu ta'atan wa ma'siyatan bil qasd. Perbuatan mubah itu bisa berubah menjadi taat atau berubah menjadi perbuatan maksiat, ditentukan oleh niatnya. Contoh, makan itu mubah. Itu secara biologis kita butuh makan. Tetapi ketika makan kita niatkan supaya kita kuat dan setelah itu mampu melakukan atau menjalankan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh, maka makan yang diniati dengan keniatan yang bagus tadi akan dicatat sebagai taat atau ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, yang qalibu ma'siyah bil qasdi, bisa berubah perbuatan yang mubah makan tadi apabila kita makan. Kemudian kita niatkan, saya mau makan banyak supaya setelah itu saya bisa merampok dengan kekuatan yang full charge. Ketika makan kita niatkan supaya kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan yang aslinya bersifat mubah, muamalah yang biasa-biasa saja, itu berubah menjadi maksiat karena niat yang kita lakukan, niat yang kita pancangkan dalam hati kita, itu niat karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sederhana. Bahkan para salaf mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghirhun niyah. Ada beberapa perbuatan yang kecil itu bisa menjadi besar di hadapan Allah karena niatnya. Makan, minum mungkin biasa-biasa saja, tetapi kalau niatnya ibadah supaya kita kuat dan mampu menjalankan ibadah setelah itu menjadi pahala di hadapan Allah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghirhun niyah, perbuatan yang besar yang seharusnya itu menjadi ibadah, tapi karena niatnya, karena maksiat kepada Allah, maka menjadi mengecil. Itulah perbuatan yang kedua, yaitu mubahat, perbuatan yang bersifat interaksi sosial, yang datang secara natural dalam diri kita. Tidur, makan, minum, itu semuanya akan berubah menjadi maksiat atau taat, tergantung kepada niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga adalah ma'as atau maksiat, perbuatan yang dilarang oleh agama kita, mencuri, berzina, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Kaidah dalam Islam terkait niat sangat sederhana sekali, dikatakan al-ma'siyah fala yang qalibu ta'atan bil qasd. Perbuatan-perbuatan yang tergolong jenis-jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan berubah sama sekali menjadi perbuatan yang diridhoi oleh Allah meskipun niat kita baik. Contoh, kita ingin mencuri, tapi kita niatkan mencuri itu supaya kita bisa membantu orang lain, atau kita mencuri harta curian itu kita ingin sedekahkan, itu tidak boleh. Karena dalam Islam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama atau maksiat tadi, meskipun niatnya kita paksakan supaya niatnya terlihat baik, itu tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara dalam Islam. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan antara hak yang batil. Kalau ingin bersedekah, carilah harta yang halal. Carilah cara mencari rezeki yang halal. Ketika ingin membantu orang lain, cari juga cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan maksiat apapun niat kita, itu tidak akan merubah statusnya menjadi sebuah perbuatan yang taat. Maksiat tetaplah maksiat, karena kalau kita ingin berbuat baik, maka caranya juga harus baik, niatnya harus baik, dan itu semua ditujukan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan tentang niat yang sangat penting sekali.
Sehingga dalam Islam dikatakan bahwa an-niyah ruhul amal. Niat itu adalah ruh daripada perbuatan kita. Niat itu adalah nafas dari perbuatan kita. Niat akan membedakan at-tamyiz bainal 'adah wal ibadah. Jadi niat akan membedakan mana yang menjadi adat istiadat yang biasa saja, mana yang bernilaikan ibadah mahdoh karena Allah Subhanahu wa taala. An-niyah at-tamyiz baina al-ibadat lidzatih. Niat itu akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, niat akan membedakan ketika kita sholat, mana itu sholat yang wajib, mana itu sholat yang sunnah. Ketika kita tawaf, yang kita lakukan itu tawaf untuk umroh ataupun tawaf untuk haji. Itu semua dibedakan karena niat yang ada dalam hati kita, niat yang ada dan bersemayam dalam dada kita. Itu pentingnya niat. Terakhir, saya ingin menutup dengan sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yaqbal minal amal illa ma kana khalisan wa batagha bihi wajha. Allah itu tidak akan menerima sebuah perbuatan kecuali perbuatan yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berupaya untuk mentuluskan setiap niat dalam setiap perbuatan kita hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, salam dari Eropa, salam dari Rumania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.